Selamat pagi, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu pada pertemuan yang pertama. Di kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, pada saat kalian bergerak, kalian menggunakan alat gerak. Contohnya pada manusia. Alat gerak pada manusia adalah kaki dan tangan. Dengan memiliki kaki dan tangan, kita dapat melakukan perpindahan tempat dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, pada saat kita melewati suatu titik ke titik yang lainnya, pasti ada lintasan yang kita lewati. Pada waktu melintasi lintasan yang kita lewati, pasti ada jarak tempuh, kecepatan, dan waktu yang diperlukan. Nah, apa hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu pada materi kita pada hari ini? Inilah yang disebut dengan gerak benda. Tapi lebih khususnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Walaupun pada kenyataannya tidak selalu bergerak dalam lintasan yang lurus. Ada juga yang disebut dengan gerak parabola dan ada juga gerak melingkar atau tidak beraturan. Apa itu yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Setiap hari kalian ke sekolah, kalian pasti mengetahui berapa jarak tempuh dari rumah kalian sampai ke sekolah. Kemudian kalian pulang dari sekolah ke rumah. Berapa jarak tempuh yang kalian lewati? Misalnya, jarak tempuh dari rumah ke sekolah adalah 2 meter. Berapa jarak keseluruhannya? Jadi jarak keseluruhannya itu ada 4 meter. Tetapi perpindahannya adalah 0. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi sini kita akan membahas tentang apa itu yang dikatakan jarak. Jarak merupakan panjang suatu lintasan. Sementara yang dikatakan perpindahan, jumlah lintasan yang ditempuh. Dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Di antara kalian mungkin pernah menaiki suatu kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kecepatan kendaraan yang kalian gunakan itu sama setiap saatnya? Pasti berbeda-beda. Itu tergantung dari berapa kelajuan yang kalian gunakan. Nah, jadi selain tentang jarak dan perpindahan, pada materi kita hari ini kita juga akan mempelajari tentang apa itu kecepatan,
apa itu perpindahan, dan apa itu yang disebut dengan percepatan. Untuk bisa melihat berapa kelajuan kita dalam berkendaraan, kita bisa memperhatikan speedometernya. Kecepatan ini untuk mengukur perpindahan, dalam fisika. Kecepatan ini disimbolkan pakai huruf V atau velocity dengan satuan. Kalau di kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang satuan besaran pokok dan besaran turunan. Kecepatan ini merupakan salah satu besaran turunan, maka satuannya adalah meter per sekon. Sementara yang dikatakan kelajuan, kelajuan ini mengukur tentang jarak tempuh. Di dalam fisika juga sama-sama masing-masing disimbolkan dengan V. Ya, satuannya juga sama, walaupun memiliki arti yang berbeda. Nah, hubungan antara kecepatan, jarak, dan kelajuan dapat kita jadikan rumus, yaitu V sama dengan S per T. Nah, ini dikatakan hubungan antara jarak, perpindahan, dan waktu, di mana V itu merupakan kecepatan, S-nya itu merupakan jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Nah, kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, jarak adalah meter, dan waktu adalah sekon. Nah, untuk mencari jarak ataupun waktu, kita tinggal merubah rumus dari V sama dengan S per T. Mungkin di kelas 1 kalian sudah diajarkan bagaimana cara mengubah rumus. Misalnya, ditanya di dalam soal S, berarti rumusnya adalah V dikali T. Atau jika di dalam soal ditanya adalah berapa waktu tempuhnya, T sama dengan V per S. Nah, inilah rumus dasar dari kecepatan. Nah, ke depan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ketika kalian berkendaraan,
kecepatan yang kalian gunakan tidak selalu sama, pasti berubah-ubah. Itulah yang disebut dengan percepatan rata-rata. Nah, apa itu yang dikatakan percepatan? Jadi beda ya antara kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan itu disimbolkan pakai huruf V. Nah, kalau percepatannya kita simbolkan menggunakan huruf A. Percepatan dapat dirumuskan secara matematis yaitu A sama dengan delta V per delta T. A itu merupakan percepatan delta V-nya. Kalau ada delta ini berarti ada kecepatan mula-mula dan kecepatan akhir. Ya. Ini perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. Berarti di sini juga ada waktu awal dan waktu akhir. Nah, apa satuannya? Kalau kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon, sementara waktu adalah satuannya adalah T, maka percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Untuk lebih jelas tentang materi gerak lurus, nanti silakan dibaca lagi di buku paket. Kalau ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam komentar di Classroom. Selamat pagi.